Kisah misteri dunia. Adakah hubungan Raja Zulkarnain, Firaun, alien, UFO dan akhir zaman? Berbicara masalah siapa di balik UFO, tentunya kita akan membicarakan apa yang dinamakan alien. Alien jelas merupakan makhluk asing dan non-human. Banyak pertanyaan yang diajukan tentang masalah alien, UFO, ini, misalnya, 1. Dari manakah datangnya mereka? 2. Ada alien jenis apa saja? 3. Apakah mereka itu baik atau buruk? 4. Mengapa mereka sering menculik manusia? 5. Apa tujuan mereka terhadap manusia? 6. Adakah kaitan alien dengan sejarah manusia? 7. Bagaimana para nabi menubuatkan masalah alien ini? 8. Adakah hubungan alien, UFO, dengan nubuat tentang akhir zaman? Membahas soal UFO atau alien ini tidak mudah. Mengapa sulit? Karena subjek yang diteliti tidaklah ada di depan kita dan kita tidak bisa memintanya datang sesuka kita. Laporan-laporan penampakan UFO atau perjumpaan manusia dengan alien juga masih sering diragukan. Bahkan peristiwa jatuhnya UFO di Roswell tahun 1947 di mana ada 4 alien, 2 mati, 1 lari kemudian ditembak oleh seorang tentara yang tegang, dan 1 lagi sekarat dan akhirnya mati di rumah sakit, yang diautopsi oleh pihak militer, AS. Namun semuanya itu ditutupi dan dianggap tidak ada. Laporan resmi dari pihak pemerintah hanyalah sebuah balon percobaan as yang bernama Skyhawk. Tapi masyarakat umum tidak mudah begitu saja percaya dan kemudian lahirlah teori alien konspirasi. Indonesia termasuk cukup sering dilewati UFO, banyak laporan yang terdata dan ada juga kasus orang Indonesia yang diculik UFO. Namun tentu saja kembali ke pertanyaan, apakah itu semua bisa dipercaya? Laporan memang bisa dikarang, foto memang bisa direkayasa, bukti apapun bisa dibuat. Bagi orang yang percaya, sedikit bukti sudah cukup. Bagi orang yang skeptik, dia butuh bukti yang benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi orang yang fanatik anti, bukti sebagaimanapun banyaknya tak akan mengubah sikapnya. Dari kesulitan yang ada, nampaknya mempelajari UFO banyak kendalanya. Tak ada satupun buku yang bisa dianggap ilmiah dan telah diuji kebenarannya. Di sisi lain, belum ada satu pihak pemimpin agama yang menyatakan pendapatnya tentang UFO alien. Walau tahun 1979 pihak PBB pernah membahas secara serius masalah UFO, namun hal itu tidak mempunyai kelanjutan yang serius. Dunia lebih sibuk dengan peperangan, masalah politik, penyakit dan krisis ekonomi, ketimbang mempelajari tamu yang datang ke dunia kita ini, dengan kendala sumber-sumber data untuk mempelajari UFO, alien ini. Maka dalam mempelajari keberadaan UFO di masa lalu, peneliti UFO menggunakan referensi dari kitab-kitab kuno, prasasti, hieroglif, termasuk juga kitab-kitab suci. Salah satu peneliti yang terkenal adalah Erich von Däniken. Teori Däniken adalah nenek moyang kita dulunya pernah didatangi oleh makhluk cerdas dari luar angkasa yang dianggap dewa oleh manusia. Masalahnya, menggunakan data-data yang bersumber dari kitab-kitab kuno, mitologi dan juga kitab suci, tidak akan bisa diterima oleh kalangan yang skeptis. Namun, saya ingin mengajukan berbagai data yang telah saya kumpulkan, baik berupa cerita dari pengalaman seseorang yang melihat UFO atau alien, maupun dari berbagai informasi lain, termasuk kitab-kitab suci. Saya akan coba jawab satu persatu pertanyaan tentang alien, dari manakah datangnya mereka? Di sini saya selalu menuliskan makhluk UFO sebagai alien bukan ET atau ET, mengapa?
Karena ET merupakan kependekan dari Extraterrestrial Intelligence, yaitu makhluk cerdas dari luar bumi. Dengan memakai istilah alien, saya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka datang dari bumi atau dimensi lain. Beberapa kemungkinan jawaban atas pertanyaan di atas adalah A. Dari luar angkasa, B. Dari masa depan, C. Dari bumi, D. Dari dimensi lain. A. Mungkinkah mereka dari luar angkasa? Perkiraan bahwa alien berasal dari luar angkasa sangat mungkin sekali, tapi ada beberapa keanehan atau kejanggalan bila mereka memang berasal dari luar angkasa. Keanehan itu adalah: 1. Radar kita tidak pernah mendeteksi adanya spaceship yang memasuki atmosfer bumi. 2. Bintang terdekat dengan tata surya kita adalah Alpha Centauri, yang berjarak 4,3 tahun cahaya. Ini berarti apa yang kita lihat hari ini adalah apa yang terjadi 4,3 tahun yang lalu. Terbang dengan kecepatan cahaya masih merupakan fiksi ilmiah. Untuk suatu perjalanan yang cukup cepat bagi UFO akan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mencapai bumi. 3. Yang aneh adalah, meski ada ribuan saksi yang menyatakan pernah melihat UFO setiap tahun, namun tidak ada gambaran UFO yang persis sama. Tentunya sangat sulit untuk dibayangkan bila mereka dari luar angkasa dengan membawa sedemikian banyaknya jenis pesawat yang berbeda-beda dan berjalan zigzag di angkasa setiap hari. 4. Fenomena UFO dalam terbang sering tidak mengikuti hukum gravitasi dan aerodinamika. Bukankah kalau mereka benar-benar dari angkasa luar, hukum-hukum fisika itu tetap berlaku buat mereka? 5. Tidak ada bukti nyata bahwa mereka berasal dari planet tertentu. Beberapa orang yang berhubungan, kontak, dengan alien, seringkali mendapat pelajaran tentang spiritualitas, filosofi, peringatan tentang bahaya nuklir, dan lain-lain. Apakah alien yang datang dari jarak yang jauh itu datang ke bumi hanya untuk mengajari manusia filsafat? Memang ada juga yang tetap yakin bahwa mereka datang dari luar angkasa dengan teknologi yang sedemikian majunya yang belum terbayangkan oleh pikiran manusia. B. Mungkinkah mereka dari masa depan? Apakah UFO semacam mesin waktu dari masa depan? Orang yang percaya bahwa mesin waktu bisa, mungkin, dibuat akan bisa menerima kemungkinan akan teori ini. Tapi saya mengabaikan teori ini karena pertimbangan, beberapa laporan yang pernah melihat alien menyatakan bahwa kebanyakan bentuk mereka bukan manusia, human, dan terkadang aneh atau mengerikan. Intervensi makhluk dari masa depan bisa menimbulkan teori parallel universe. Kalau mereka benar dari masa depan, maka saat ini tentunya mereka belum ada. Namun kalau mereka datang dari masa depan dan muncul saat ini, berarti itu merupakan suatu hal yang unik dan menakjubkan. Kalau mereka memang dari masa depan, untuk apa mereka melakukan penculikan terhadap manusia? Alien abduction. C. Mungkinkah mereka dari bumi? Jika kemungkinan mereka dari bumi, tentunya harus dipertanyakan juga, yaitu 1. Apakah buatan manusia? 2. Apakah buatan non-human yang jenis spesiesnya belum kita ketahui sampai saat ini? Kemungkinan bahwa UFO itu buatan manusia meragukan bila melihat fakta adanya fenomena penculikan manusia oleh UFO. UFO sudah pernah terlihat jauh sebelum manusia mampu membuat pesawat terbang. Pesawat UFO sering di luar hukum-hukum gravitasi dan aerodinamika. Kemungkinan buatan non-human yang berasal dari bumi, meragukan bila melihat fakta. Pesawat UFO sering di luar hukum-hukum gravitasi dan aerodinamika. Di manakah mereka berada? Ini memang bisa dijawab, di dasar laut, di daerah kutub yang tidak dihuni manusia, di dalam rongga-rongga bumi. Mengapa ada masa kosong?
di mana dulu pada zaman purbakala dikatakan alien sering hilir mudik di antara manusia, dan baru kini mulai aktif lagi. D. Mungkinkah mereka dari dimensi lain? Tentunya bila ketiga kemungkinan di atas diabaikan karena adanya sanggahan atau pemikiran yang meragukan, maka pilihan terakhir adalah yang keempat, yaitu, mungkinkah mereka dari dimensi lain? Teori tentang alien dari dimensi lain cukup banyak dianut oleh kalangan ufologi, tidak semua. Beberapa data yang mendukung adalah menjelaskan fenomena UFO muncul dan menghilang secara tiba-tiba, tidak mengikuti hukum-hukum fisika dalam dimensi manusia. Adanya kontak secara telepati atau melalui mimpi dengan beberapa orang yang merasa menjalin komunikasi, kontak, dengan alien. Sering terjadi kasus alien abduction pada waktu korban tidur. Mereka tidak bisa berinteraksi secara bebas dengan manusia karena berbeda dimensi. Untuk berinteraksi di dimensi manusia, mereka membutuhkan wadah. Containers manusia. Ini menjelaskan teori alien abduction dan pembuatan hybrid, di mana terjadi juga proses soul abduction bila mereka datang dari dimensi lain. Siapakah mereka? Satu-satunya penjelasan dari kitab suci, yakni Al-Quran yang menyatakan bahwa di bumi ini selain dihuni oleh manusia, juga dihuni oleh jin yang berada di dimensi lain. Suatu fakta bahwa di Indonesia yang cukup mengenal fenomena jin ini, ternyata memiliki suatu persamaan sifat, yaitu jin suka melakukan penculikan, baik orang dewasa maupun anak-anak, di mana korban sering berada di suatu tempat yang dia tidak mau kembali, karena enak, namun sebagian juga berhasil lari atau berhasil dikembalikan oleh bantuan orang lain dengan kuasa Allah. Apakah jin mempunyai teknologi? Dapatkan keberadaan makhluk cerdas dari dimensi lain yang dinamakan jin ini diterima dengan akal manusia modern? Dan apakah memang fenomena jin ini adalah fenomena UFO yang muncul belakangan ini setelah sekian lama vakum? Bicara soal jin, mungkin tidak akan lepas dari suatu kemungkinan bahwa ada jin yang baik dan jin yang jahat. Pendapat banyak orang adalah, jin yang baik tidak ingin mencampuri urusan manusia, namun jin yang jahat, setan dengan pemimpinnya iblis, Lucifer, suka mencampuri urusan manusia dan berusaha menyesatkan manusia. Mungkin ini menjelaskan, mengapa alien tidak begitu saja menyerang manusia, tembak dan hancurkan, karena tujuan mereka bukan membunuh namun menyesatkan. Kemunculan alien belakangan ini apakah karena mereka memang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyesatkan manusia pada hari-hari menjelang akhir zaman? Dapatkah dipercaya ada dimensi lain? Mempercayai alien berasal dari planet lain adalah jauh lebih mudah daripada meyakini bahwa mereka berasal dari dimensi lain. Namun keberadaan dimensi lain nampaknya tidak mudah diabaikan begitu saja. Banyak penulis cerita fiksi, baik dari zaman dulu maupun kini, menggunakan tema kehidupan di dimensi lain ini, misalnya, Odyssey, kisah perjalanan Ulysses, Sinbad. Si Pelaut, Christmas Carol, Alice in the Wonderland, legenda Nyai Loro Kidul. Namun tentu saja, semua itu masih dapat dianggap sebagai suatu cerita. Sejauh ini, beberapa eksperimen ilmiah yang menyangkut masalah dimensi lain adalah Philadelphia Experiment, yaitu percobaan tentang ruang dan waktu. Untuk mengetahui sekilas tentang eksperimen ini, klik di sini, Bahasa Indonesia, penelitian terhadap beberapa peristiwa paranormal, seperti ND, Near Death Experience, OB, Out of Body Experience, atau Astral Traveling, ESP, Extrasensory Perception, mimpi, dan lain-lain.
Fenomena-fenomena yang menyangkut dimensi lain adalah keyakinan bahwa manusia mempunyai roh, keyakinan bahwa spirit manusia tetap hidup walau badannya mati. Keyakinan adanya inkarnasi dan reinkarnasi, manusia mempunyai indera keenam, munculnya makhluk halus, hantu, jin, dan lain-lain. Misteri segitiga Bermuda, penjelasan yang mungkin mendekati ilmiah tentang dimensi lain adalah keberadaan mereka, alien, adalah pada spektrum yang tidak mampu ditangkap oleh indera manusia, misalnya, kemampuan penglihatan manusia terbatas dan tidak mampu melihat cahaya inframerah dan ultraviolet. Demikian pula manusia tidak mampu mendengar suara infrasonik dan ultrasonik. Namun beberapa binatang mempunyai kemampuan spektrum indera yang lebih luas, berbeda dengan manusia. Misalnya kelelawar mampu mendengar gelombang ultrasonik, beberapa binatang mampu mengindera kehadiran makhluk halus. Ada binatang yang mampu mengindera bakal terjadinya gempa bumi, dan lain-lain. Manusia juga memiliki indera keenam, namun sayangnya indera ini tidak dikembangkan oleh semua orang. Dengan indera keenam ini, manusia mampu melakukan intuisi dan antisipasi. Firaun, UFO dan alien, laporan tercatat yang cukup tua mengenai kehidupan di langit lain ialah berasal dari abad ke-15 sebelum Masehi, yang tertera pada buku harian Tutmosis III, Firaun Mesir Kuno Dinasti ke-18, 1504140 SM. Laporan yang ditulis dalam papirus, tulisan kuno, yang diketemukan oleh Alberto Siliotti, berbunyi demikian, dalam tahun 22, dalam bulan ketiga musim dingin, pada jam ke-6 hari itu, para penulis dari Rumah Kehidupan melihat adanya sebuah lingkaran api yang muncul di angkasa. Dia tidak memiliki kepala dan nafasnya berbau busuk. Panjangnya 1 rod, lebarnya 1 rod, 5 m. Dia tidak bersuara. Karena kebingungan mereka bertiarap, mereka menghadap Firaun untuk melaporkan apa yang telah mereka lihat. Baginda Raja merenungkan dan memikir-mikirkan persoalan itu. Sementara, beberapa hari kemudian, benda-benda itu bertambah banyak di angkasa. Angkatan perang Firaun terus mengawasi benda-benda itu tatkala Baginda Raja berada di tengah-tengah mereka. Waktu itu adalah waktu setelah makan malam. Lingkaran-lingkaran api itu kemudian tambah naik lebih tinggi di angkasa, menuju ke selatan. Ikan dan itik berjatuhan dari udara. Dan Firaun menyuruh mengambil kemenyan, kemudian dibakarnya untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan rakyatnya. By Havana edited by Ahmed. Akhir zaman, Raja Zulkarnain dan alien, ada keterangan lain dari hasil mediumisasi sosok jin yang mengaku hidup di zaman Raja Zulkarnain, mungkin juga gak bisa dipercaya karena ini bangsa jin yang bicara gak bisa dipegang bicaranya meskipun info yang diberikan juga benar. Jin dimediumisasi di saat ada fenomena satu cahaya di langit terlihat jelas lalu menjadi cabang cahaya yang banyak. Jin itu menjelaskan bahwa cahaya itu adalah makhluk bangsa kecil di zaman Zulkarnain, kecerdasan mereka tentang teknologi sangat canggih dan di atas kecerdasan manusia cerdas saat ini, namun alien itu masih kalah dengan cerdas dengan bangsa yang badannya tinggi besar. Pesawat di zaman Zulkarnain bisa digerakkan dengan pikiran semaunya dan tanpa menggunakan bahan bakar yang saat ini kita gunakan. Ada bahan bakar khusus yang sangat besar tenaganya hingga pesawat bisa melaju dengan sangat cepat. Manusia yang disebut alien tadi mereka tinggal di luar angkasa dan saat ini sudah mulai masuk ke bumi karena perlindungan di bumi sudah menipis hingga bisa ditembus makhluk itu. Mereka akan datang di akhir zaman untuk ikut berperang.
Apakah berita itu benar dan percaya bahwa alien itu ada?